Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian pernah nanya gak sih apa yang menjadi akar dari ketertinggalan, kemiskinan, dan lemahnya kepercayaan publik kepada pemerintah? Ya, jawabannya adalah korupsi. Korupsi bukan cuma soal uang yang dicuri, tapi korupsi juga menghancurkan masa depan. Masa depan kita sebagai generasi pelanjut bangsa. Di video ini kita mau ngasih tahu semasif apa dampak korupsi di negara ini. Harapannya menyadarkan kalau uang yang kita kasih ke negara itu gak kembali ke kita. Korupsi mencabik-cabik ekonomi negara kita. Ratusan triliunan rupiah hilang tanpa alasan. Lihat saja, APBN tahun 2024 senilai 984 triliun rupiah jatuh ke kategori transaksi mencurigakan. Itu 1/3 dari APBN tahun 2024 yang dialokasikan entah kemana. Sangat menyebalkan. 984 triliun rupiah itu melebihi APBN pendidikan tahun ini yang rencananya sampai 724 triliun rupiah. Itu juga belum tentu terpakai efektif, soalnya gak sedikit kasus penyalahgunaan anggaran pendidikan. Kalau kita lihat di internet, tidak sedikit kasus tentang penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah oleh oknum dari tenaga pendidik. Belum lagi, anggaran pendidikan tahun sekarang juga harus cukup sembari membiayai program makanan bergizi maupun ketika sedang pendorongan efisiensi yang cukup berat administrasi Bapak Prabowo. Jadi, apakah 724 triliun itu cukup? Atau malah menghasilkan mutu pendidikan yang lebih rendah dengan akses bantuan dan fasilitas yang terbelakang? Ini bukan hanya menurunkan kualitas institusi pendidikan saja, namun membahayakan masa depan anak muda Indonesia yang mana mungkin bisa merasakan kekayaan di negara ini jika mereka tidak diberikan pendidikan yang bermutu. Berhubung kami mahasiswa teknik sipil, mana bisa kalau gak nyinggung tentang korupsi di infrastruktur Indonesia. Nyatanya, korupsi di bidang pembangunan itu bukan cuma malu-maluin, tapi ngeri juga untuk masa depan konstruksi dari BUMN. 5 tahun terakhir aja, korupsi APBN pembangunan memaksa pemerintah buat cari sumber biaya lain. Salah satunya berhutang supaya dapat nominal sekitar 1.400 triliun rupiah untuk pembangunan. Soalnya, alokasi APBN infrastruktur tahun 2020 sampai 2024 yang berhasil dipakai secara efektif cuma 30%, entah kemana 70%-nya. Padahal ini tuh pada saat administrasi Jokowi yang menjanjikan pembangunan infrastruktur yang memadai. Ini menodai nama perusahaan konstruksi BUMN. Kalau terus begini, bagaimana klien domestik mau percaya sama BUMN? Apalagi investor luar negeri. Gak akan ada yang mau invest ke Indonesia. Kalau dana dari negeri aja cuma kepake 1/3 dan sisanya harus nyari lagi karena gak tahu kemana sisanya. Kekejaman korupsi tidak hanya merampas masa depan generasi muda, tapi juga menyakiti seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu contoh paling nyata adalah saat negara kita sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Di tengah krisis kemanusiaan yang luar biasa, ketika rakyat kehilangan pekerjaannya, dibatasi ruang geraknya, dan dibatasi mobilitasnya, justru ada pejabat yang tega memanfaatkan situasi itu demi keuntungan pribadinya. Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara, terbukti menerima suap sebesar 32,4 miliar rupiah dari para pengusaha yang ingin memenangkan proyek bantuan sosial penanganan COVID-19. Bantuan yang seharusnya menjadi harapan bagi rakyat malah dijadikan ladang bisnis oleh segelintir elit yang haus kekuasaan dan uang. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Tidak heran jika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menipis, terutama di kalangan anak muda yang kini semakin kritis dan vokal menyuarakan keadilan, baik melalui aksi nyata di lapangan maupun lewat media sosial. Suramnya, kenyataan ini mungkin gak akan berubah dalam waktu yang cukup lama. Gimana korupsi mau ditindas kalau institusi yang bertanggung jawab dalam menanggulangi korupsi juga ikut bermain dalam korupsi? Contohnya, tak lama lalu, Ketua KPK tahun 2019 terjerat kasus korupsi, dan sampai pembuatan video ini, kasus beliau masih belum diselesaikan dan beliau pun belum diadili. Nah, kalau Ketua KPK berani korupsi, ya
gimana kita bisa punya harapan kalau korupsi untuk ditindas di Indonesia. Dari ekonomi yang terpuruk, keadilan yang tertindas, pendidikan yang tertinggal, hingga kepercayaan rakyat yang runtuh. Korupsi memang membusukkan sistem pemerintahan. Namun, tetaplah ingat, kita bisa menjadi agen perubahan. Dari yang kecil-kecil, seperti nggak mencontek, nggak menyuap, dan berani berkata jujur. Kita usahakan untuk menjadi generasi yang lebih baik, sebagai contoh dan inspirasi generasi selanjutnya. Tentunya, yang harus lebih baik dari kita. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Berani jujur itu hebat, karena memang susah. Bersama kita bisa berusaha menciptakan Indonesia yang agak lebih baik dan lebih bersih dari korupsi. Sekian dari kami. Saya Ali Iqbal Kusmayadi. Saya Muhammad Ilham Abimanyu. Saya Septianda Maulana Putra. Saya Papat Siti Fatimah. Saya Ija Jidafa Hudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.